Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaronia Firdaus dengan NIM 11520000232 dari kelas Pendidikan Patriotisme J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patriotisme di era milenial ini. Era milenial ini merupakan era di mana globalisasi sudah sangat pesat lajunya. Para milenial atau para anak muda ini banyak yang sudah acuh terhadap patriotisme di dalam diri mereka. Padahal patriotisme itu merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya oleh para milenial atau generasi muda, karena para milenial ini nantinya yang akan meneruskan perjuangan dan kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Banyak sekali efek-efek globalisasi yang dapat kita lihat, entah itu dari internet ataupun di keseharian kita sendiri. Sebagai contoh, di internet terdapat aplikasi sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Di aplikasi-aplikasi sosial media tersebut, kita dapat melihat atau mendapatkan informasi mengenai gaya hidup, budaya, ataupun informasi-informasi dari luar negeri. Entah itu yang masih di lingkup Asia, ataupun yang sudah beda benua seperti Amerika, Australia, Eropa, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi atau informasi tersebut tentunya membawa dampak yang positif juga bagi Indonesia, karena hal tersebut dapat membuat Indonesia lebih maju dan juga dapat meningkatkan canggihnya teknologi yang ada di Indonesia. Namun apabila masyarakat khususnya generasi milenial ini tidak bisa memfilter atau tidak bisa melakukan filtrasi budaya, akan berdampak pada jiwa patriotisme setiap individu. Banyak sekali dampak yang harus diperhatikan atau dampak-dampak yang akan terjadi apabila para milenial ini tetap tidak bisa memfilter atau melakukan filtrasi budaya, yaitu lunturnya nilai patriotisme ataupun cinta tanah air mereka. Dapat dilihat di sekeliling kita banyak sekali para milenial yang telah mengikuti arus budaya asing, seperti contoh dalam hal berpakaian. Indonesia merupakan negeri yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, di mana dalam berpakaian, dalam berfashion, dalam stylenya itu banyak aslinya adalah Indonesia merupakan yang memakai pakaian yang tertutup, pakaian panjang, yang tidak terlalu mengekspos bagian tubuh. Namun, karena adanya globalisasi, kemudian pesatnya laju informasi melalui sosial media, banyak sekali para milenial yang mulai melupakan sisi tersebut dari Indonesia. Banyak sekali para milenial yang mulai memakai baju terbuka, memakai baju yang mengekspos bagian tubuh mereka berlebihan, dan nantinya itu akan berdampak sangat buruk baik bagi pribadi maupun bagi Indonesia sendiri. Hal lainnya yaitu Indonesia memiliki nilai cinta tanah air dalam keseniannya. Kesenian Indonesia ini banyak sekali ragamnya dan juga nilai menariknya. Namun karena adanya globalisasi dan percepatan arus informasi dan teknologi, banyak sekali para milenial yang mulai melupakan budaya-budaya Indonesia dan mulai tidak mencintai ataupun lunturnya cinta mereka terhadap musisi-musisi tanah air. Contohnya banyak sekali para milenial atau para generasi muda yang lebih menggandrungi musik dari barat ataupun dari negeri tetangga. Seperti tidak hanya para milenial nih, hal tersebut juga didukung dengan beberapa franchise atau produk-produk yang mulai menggunakan embel-embel artis dari luar negeri untuk mempromosikan produknya. Kemudian mereka mulai menggunakan promosi-promosi menggunakan bahasa, budaya, maupun hal-hal yang bersangkutan dengan artis luar negeri untuk menarik
minat para milenial atau para pembeli untuk membeli produknya. Sedangkan menurut saya hal tersebut merupakan satu langkah kecil yang harus dirubah, karena menurut saya masih banyak sekali artis-artis Indonesia ataupun musisi-musisi Indonesia yang layak untuk diberikan apresiasi untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Mereka bisa menggunakan trademark ataupun menggunakan artis-artis Indonesia dan musisi-musisi Indonesia untuk mempromosikan produk mereka. Hal tersebut juga pastinya akan menguntungkan bagi segala pihak di Indonesia. Contohnya bagi musisi Indonesia sendiri dan kemudian menguntungkan perusahaannya, dan tentunya akan sangat menguntungkan untuk kemajuan karir musisi di tanah air, karena seperti yang saya lihat masih banyak sekali musisi-musisi berbakat di Indonesia yang belum mendapatkan tempat untuk mempromosikan atau menunjukkan bakat mereka, karena hal tersebut tertutup oleh musisi-musisi luar negeri yang masuk ke Indonesia dan lebih digandrungi oleh para milenial di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, tentunya pemerintah, kemudian media harus memberikan tempat ataupun wadah yang layak untuk mempromosikan musisi, aktor, aktris, model yang ada di Indonesia untuk berkembang, untuk mengepakkan sayapnya, sehingga para milenial di Indonesia tidak hanya berpacu atau tidak hanya melihat karir-karir dari orang asing sebagai motivasi atau panutan dan inspirasinya, melainkan mereka juga bisa melihat artis-artis Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia sendiri yang sukses dalam berkarya sebagai panutan dan juga inspirasi mereka. Menurut beberapa ahli seperti Menteri Sosial Juliari Batubara, beliau menilai bahwa saat ini generasi muda di Indonesia tidak begitu peduli dengan perjuangan pahlawan pendahulunya. Generasi milenial melihat sejarah bukan sebagai hal yang penting karena sudah menjadi masa lalu, kayak sudah norak. Beberapa generasi muda menilai bahwa sifat patriotisme itu merupakan sifat norak atau sifat yang ketinggalan zaman. Kondisi inilah yang menurut Mensos menjadi tantangan paling besar untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepahlawanan para pejuang bangsa. Beliau juga berkata, tantangan besar adalah ketidakpedulian bangsa ini, khususnya generasi muda terhadap perjuangan para pahlawan pendiri bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini merupakan tantangan sekaligus ancaman. Nah, untuk meningkatkan rasa patriotisme dalam diri para milenial, harus ditanamkan pendidikan ataupun pengetahuan mengenai patriotisme, mengenai tanah air di kehidupan mereka sehari-hari maupun di pendidikan mereka. Jadi mereka tuh sudah terdoktrin, maksud saya mereka bisa, oh ternyata penting loh nilai patriotisme ini untuk kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, begitu. Kemudian sejarah-sejarah yang ada di Indonesia itu harus kembali diangkat, harus selalu diangkat dan dijadikan topik pembicaraan dalam setiap pertemuan perkuliahan ataupun seminar. Itu diusahakan para pemateri itu menyangkut pautkan materinya dengan perjuangan bangsa Indonesia ataupun sejarah yang ada di Indonesia, sehingga para milenial yang mendengarkan itu dapat selalu teringat bahwa ini loh ini loh sejarah-sejarah dari bangsaku yang rupanya bisa aku jadikan motivasi. Ternyata motivasiku tidak hanya datang dari orang luar negeri, melainkan dari bangsaku sendiri pun sudah ada. Nah, demikian pemaparan saya mengenai patriotisme di era milenial. Apabila ada kurang ataupun ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.